akan mengintegrasikan mengenai proses perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini tuh ada sejarah lahirnya Pancasila. Jadi bangsa Eropa itu datang pertama kali di Indonesia adalah Portugis di Maluku tahun 1509 yang dipimpin oleh Alfonso. Meskipun berhasil diusir, mereka kembali lagi pada tahun 1511 dan menguasai wilayah tersebut. Belanda baru datang ke Banten pada 1596 dalam ekspedisi Cornelis. Mereka membawa banyak rempah-rempah ke Belanda pada 1602. Terbentuklah Verenigd Oost, yaitu VOC yang kemudian mengambil alih Portugis. VOC dibubarkan pada 31 Desember 1999 dan diambil oleh penduduk Belanda. Terdapat masa Prancis yaitu 1800 sampai 1811 dan Inggris 1811 sampai 1816. Baru kemudian disebarkan kembali kepada Belanda. Setelah itu di Indonesia dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun, yaitu 1942 sampai 1945. Negara yang pernah angkat kaki setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom pada 15 Agustus 1945. Momen ini digunakan para pejuang Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Yang kedua ada pembentukan BPUPKI. Pembentukan BPUPKI ini ada tokoh yang berperan itu adalah Letnan Jenderal Kimaji Harada yang merupakan panglima tentara Jepang. Terbentuknya BPUPKI ini bagi para tokoh penggerak merupakan kesempatan untuk merumuskan dan memikirkan bentuk dan dasar negara. BPUPKI ini bertugas untuk melakukan penyelidikan dan persiapan terkait perumusan kemerdekaan. BPUPKI pertama adalah usulan Soekarno terpilih menjadi dasar negara Indonesia. 3 dasar negara, 1 Muhammad Yamin. Yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat kesejahteraan. Yang kedua Soepomo, yaitu yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat keadilan rakyat. Yang ketiga Ir Soekarno, yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasional atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Pembentukan PPKI. Pembentukan PPKI ini merumuskan dasar negara dan menegakkan proses kemerdekaan Indonesia pada awal deklarasi kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Di sini juga ada PPKI. PPKI ini dibentuk pada 7 Agustus 1945. PPKI ada 12 orang dari Jawa, yaitu Ir Soekarno, Dr. Mohatta, Dr. Ojiman, Widodiningrat, Otto Iskandar, Dinata, Wahid Hasim, Ki Bagus, Hadi Kusumo, Surjado Mijojo, Sutarjo Gordokusumo, Suroso, Abdul Qadir, dan Purwobojo. Itu ada pembentukan panitia 8 dan 9. Nah, panitia kecil yang terdiri dari 8 orang dibentuk pada 1 Juni 1945 setelah sidang pertama BPUPKI berakhir. 8 orang itu yaitu adalah Soekarno, Muhammad Hatta, Sutarjo, KH Abdul Wasid Hasim, Muhammad Yamin, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, MR AA Maramis. Bertugas untuk mengklarifikasi usul-usul hasil dari panitia 8. Terus yang kedua itu ada panitia 9 adalah pergantian dan dari panitia 8 yang belum menentukan hasil yang tepat. Panitia 9 dibentuk pada
10 sampai 17 Juni 1945. Panitia 9 memiliki tugas yaitu untuk memutuskan Undang-Undang Dasar. Yang pertama itu ada Insinyur Soekarno, DRS Muhammad Hatta, MR Muhammad Yamin, MR Ahmad Soebardjo, MR AA Maramis, Abdul Kanar Muzakir, KH Wahid Hashim, H. Agus Salim, Abi Koesno, Joko Rasujo. Panitia 8 dan 9 menghasilkan rumusan dasar negara yang bertugas dalam hukum dasar atau yang dikenal dengan Piagam Jakarta. 4. Hasil sidang PPKI pertama. Yang pertama mengesahkan UUD 1945, yang kedua merevisi Piagam Jakarta, yang ketiga membentuk Komite Nasional, yang keempat pemilihan presiden dan wakil presiden. Hasil sidang PPKI kedua menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar yang mencakup 3 bagian utama. Yang pertama pembuka, lalu batang tubuh, dan penjelasan. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Tuhan Yesus memberkati.